Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah, amma ba'd. Jamaah salat fardu subuh, jamaah majlis yang mulia, alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah, kembali mengumpulkan kita di dalam majlis yang penuh dengan barakah dan ampunan Allah ini. Sama-sama kita berniat mudah-mudahan hadirnya, berkumpulnya kita di majlis ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, serta memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, terlebih dulu kita mengambil berkah dengan membaca Qasidatul Muhammadiyah, dengan niat mudah-mudahan berkat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berkahi hidup kita, keluarga kita dan kampung serta majlis kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammad al-ashraf al-a'rabi wal-ajami. Muhammad الخير من يمشي على قدمي. محمد الباسط المعروف جامع. محمد صاحب الإحسان والربي. محمد التاج رسل الله قاطبة. محمد والأقوال والكلم. محمد ثابت الميزان حافظ. محمد الطيب الأخلاق والشيم. محمد رويت بالنور طينته. محمد لم يزل نورا من القدم. محمد الماكمل بالعدل ذو شرف. المعدن الإلعام والحكم. محمد الخير خلق الله من مضار. محمد الخير رسل الله كلهم. محمد الدين حق نبيه. محمد المجمل الهقل على عالمي. محمد
محمد كاشف الغمات والظلام محمد سيد نجيب محمد صواه الرحمن بالنعم محمد الصفوة وخيرة محمد طائر من سائر تهامي محمد جاره الله محمد الجار الله لم يضام محمد طابت الدنيا بعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شاء أولى محمد نور من الظلام محمد قال لله ذو همام محمد خاتم للرسل كلهم يا ربي المصطفى سيدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا راحي سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر جيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني والشيخ مولانا الشيخ بن عبد الله البنجري والشيخ زيني بن عبد الغني البنجري والشيخ عبد الرحمن الصديق صاحب الولاية البنجري الشيخ محمد علي بن شيخ عبد الله التنكلي ووالدينا ووالديهم الشيخ ما شيخهم أن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعين علينا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وأدام انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه. فقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. Jemaah majelis yang mulia, melanjutkan kajian fikih kita, masih membahas tentang sembahyang. Terakhir pembahasan kita ialah masalah sembahyang sunnah-sunnahnya. Jadi dalam sembahyang itu ada dua sunnah. Pertama sunnah aba'ad, apabila tertinggal maka dianjurkan kita untuk sujud sahwi. Yang kedua sunnah hayat, apabila tertinggal maka tidak dianjurkan kita untuk sujud sahwi. Termasuk sunnah aba'ad kunut, duduk tahiyat awal dan tahiyat awalnya. Ini apabila tertinggal maka sunnah kita sujud sahwi. Dan termasuk sunnah hayat, bacaan atau tasbih ketika ruku', sujud, i'tidal, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kemudian takbir intiqal. Nah itu semuanya sunnah hayat. Apabila tertinggal maka tidak disunnahkan kita sujud sahwi, dalam arti hanya hukumnya makruh tapi sembahyang tetap sah. Nah kembali kita ke awal bahwa apabila kita sembahyang itu memakai yang sunnah-sunnah, itu ibarat kita dengan Tuhan beradab. Jadi ada orang yang sembahyang kada pakai sunnah, berarti kurang adabnya dengan Allah. Kalau orang sembahyang memakai yang sunnah-sunnahnya, sunnah aba'ad dipakai, sunnah hayat dipakai, berarti orang ini beradab sembahyang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah oleh karenanya perlu kita yang sunnah-sunnah ini harus paham. Nah melanjutkan kajiannya pasal yang ketiga pada menyatakan masalah berdiam di dalam sembahyang. Dan ia daripada bahagian hayat sembahyang pula. Yang pertama, bermula diam di dalam sembahyang yang disunnahkan yaitu pada 6 tempat. Nah, jadi pada 6 tempat ini sunnah kita berdiam 1 mat. Jangan langsung. Yang pertama apa? Diam antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah sehabis takbiratul ihram jangan langsung baca doa iftitah, berdiam 1 mat. Diam 1 mat di sini maksudnya kira-kira kadar tumakninah, kadar bacaan subhanallah. Jadi jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillah, jangan kayak itu, makruh hukumnya. Tapi diam 1 mat, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, itu yang pasti. Ini hukumnya sunnah. Yang kedua disunahkan kita berdiam sebentar antara doa iftitah dan a'udzubillah. Nah doa iftitah ini dibaca hanya pada rakaat pertama. Rakaat kedua ada boleh lagi baca doa iftitah. Rakaat ketiga ada boleh lagi, keempat ada boleh lagi. Tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini disunahkan tiap rakaat dibaca sebelum membaca Fatihah. Makanya anak kita tuh disuruh menghafal doa iftitah. Lagi halus dipang, lagi cerdas-cerdasnya otaknya tuh hafalannya. Mun sudah tuha kita ngalih menghafal nang kain ini kunut iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira tuh balik. Wa ma ana minal musyrikin wa ma tuh balik. Kenapa hafalannya kada kuat lagi? Amunnya kakanak tuh hafalannya kuat. Makanya di pesantren-pesantren itu kebanyakannya bila ada orang yang hendak nyantri di situ, hendak mondok, tes yang pertama amun hendak masuk kelas 1 aliyah, 1 sanawiyah, apa tesnya? Bacaan sembahyang.
Kalau baca Quran bisa, tapi ada kakak-nakaninya kada tahu, kada hafal bacaan sembahyang. Kalau seandainya yang ma'adari bacaan sembahyang anak nih mama abahnya beumuran, mama abahnya nih beruntung, makanya diusahakan yang ma'ajari Fatihah ke anak tuh usahakan mama mengada abahnya. Amun kada apa lagi nang bacaan-bacaan sembahyang, cara sembahyang itu usahakan yang ma'ajari siapa? Mama abahnya, terutama mamanya lu nang di rumah. Mamanya yang di rumah lu ma'ajari anak nih, jangan sampai anak itu bisa sembahyang di orang lain. Boleh di orang lain, cuman kita rasa rugi, kita orang Tuhanina, karena sembahyang itu dipakainya seumur hidup. Aja pada payah mengajari anak Fatihah, anak aja ke guru ngaji ya bisa kayak nanya, guru ngajinya untung. Nah kita ini kayak apa cari keuntungan dari anak tadi. Nah inilah yang dinamakan anak itu sebagai amal jariah kita, yang terus mengalir pahalanya apabila dia beribadah, terus ngalir pahalanya sampai ke kubur. Yang sudah mati itu tidak ada lagi Pak, semuanya terputus. Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Manusia itu bila wafat, bila meninggal dunia, semua terputus. Rumah yang gana ditinggalkan, bini yang bungas ditinggalkan juga, ada mungkin dibawa, maka anom habulah lirik kawan sugih bulan selesai. Kita makam dalam kubur karena semekdon tiap hari. Makanya baca cari itu sasadang aja agan anak bininya bujur, agan anak bini nyaman kain aja nyaman kainya sakit ke awak. Makanya sering ulun sampaikan, bila kita nih bisi harta banyak, awak dah mulai uyo, sudah ulah wasiat tadi nah, contoh misalnya ada bisi duit simpanan 100 juta, awak uyuh sudah 100 juta ini ulah wasiat. Nah bila abah mati sisihkan 10 juta antar ke pesantren atas naran abah. Ini orang pintar nang ini nah. Kalau seandainya 10 juta diwaris oleh anak bininya, inya agan apa? Agan inya tuh apa? Sementara duit 100 juta ini inya tuh hok mencari waktu hidup. Kalau cuma untuk diwarisi, kakak itu Pak, syukur kalau anak bininya mengerti, dikerjakannya fidyah hilah abah mamanya, dikerjakannya badal haji anak abah mamanya, dikerjakannya zikir 7 laksahagan abah mamanya. Itu kalau anak buahnya paham. Kebanyakan anak buah ini bila sudah dapat duit bisa kada paham, kadang lakinya paham, bininya kada paham. Dosa abang aja kita badalkan haji abah aja, bisanya haji di akhirat sorangan. Oh, ilaha illallah. Itu tak ada sama bang dua laki bini. Nah maka dari itu nasi sisihkan 10 juta 90 juta silahkan diwaris, 10 juta atas nama antar ke pesantren atas nama almarhum. Sanang kita narima nang 10 juta nih, ibaratnya kita bisi rumah kontrakan tapi bayarannya pahala di akhirat kita nungguin. Harus ada si simpanan kita untuk di akhirat, bukan hanya simpanan dunia. Jadi memang orang yang ahli sedekah, orang yang tiap hari sedekah itu keistimewaannya minimal 3. Asal tiap hari ada bersedekah. Yang pertama kata Rasul, orang yang tiap hari bersedekah 1, matinya tidak akan mendadak. Jadi orang yang tiap hari bersedekah, orang ini kada akan mati bekajut, kada akan mati mendadak. Ngeri mau mati mendadak tuh. Naudzubillah. Amunnya garing holo hanyar mati, ada jawab persiapan. Bewasiat kepada ke anak bini. Nah, tuh tanah di higa masjid jangan dijual. Tanah orang misalnya iya aja anak sawat bewasiat tuh sawat tenah bepesan sawat juga dek mon abang belum menyeratus jangan kawin hulu lah tahuam jebini
Wasiat sawat wasiat. Kalau mendadak, maaf, apalagi maaf hutang banyak, misalnya bini kada tahu kayak apa bini anak bayari. Maka bila orang mati meninggalkan hutang, apa kata Rasul, rohnya itu dipenjara, dikurung bedahulu. Kada sampai ke alam arwah tuh, kada sampai sebelum anak buahnya melunasi hutang abahnya ini. Ini kalau anak buahnya tahu. Makanya kita kalau masalah hutang tolong dicatat, catat baik-baik. Meninggal sitir, melihat bini nangis, bini maju orang sayang wan laki leh bengkak mata nangis, pokoknya nih melihat hutangnya 2 kertas pamong A sampai Z, hutang di mana-mana. Ini nang molah aku nangis bukannya mati ya. Syukurnya mati udah lo, menghidup tambahnya banyak hutang ya Allah. Rupanya bini nangis bukan karena kematian kita, karena hutang kita. Wajar ya bini nangis karena hutang kita. Mestinya kita mati ninggalkan duit, bukan ninggalkan hutang. Nah jadi warisan-warisan yang kita wariskan tadi harus ada kembali ke kita, walau hanya 10%. Kita bisi rumah kontrakan banyak, bisi kabun banyak, bisi harta banyak, minimal 20% lah untuk kita, minimal kamu 10% ke sekitar. Kalau perlu cari pesantren-pesantren, karena kayak inilah membangun bangunan tempat ibadah itu kalau menurut ulun di pesantren itu paling afdal sudah. Kenapa? Karena pesantren itu wadahnya orang menimba ilmu, wadahnya orang menuntut ilmu. Di situ banyak kena generasi-generasi pejuang Allah. Aku aja bangun lokal Soteng, ini ada duit 70 juta. Lokal tadi digunakan, sekolahan tadi digunakan untuk orang belajaran, ngalir pahalanya. Ini bepala, ini nang sugih, ini bepala benar. Tapi kalau anaknya mengerti, anaknya paham, sudah dapat warisan, ini kita sisihkan duit abah 70 juta. Abah mau warisi kita 500 miliar, 70 juta kita sisihkan untuk pembangunan lokal pesantren, untuk pembangunan masjid pesantren, untuk pembangunan surau pesantren. Andak di situ sedekah atas senaran abah. Ini untung benar bisi anak yang kayak ini, untung benar. Nah, makanya anak tadi didoakan, harus sering ulun sampaikan, terutama mamanya harus ada meriadohi anak tiap imbah maghrib, kirimi anak tadi 40 kali membaca Fatihah. Ini riadohnya kiai-kiai di Jawa. Inya kalau menasihati anaknya kada kayak kita kancang urat gulu wakalahi hulu. Ya kadang dihatakannya anaknya tuh, cuman anak itu makin beganal, makin bebagus, makin bebaik. Kenapa? Riyadhah secara batin itu penting. Mendidik secara batin ke anak tadi penting. Bagaimana cara meriyadhahi anak secara batin ya? Secara batin, ibu khususnya nang mamanya, umanya, imbah maghrib sawatkan membaca Fatihah 40 kali. Tapi ini khusus mamanya. Masalah saya baca Fatihah 40 kali, ya Allah, aku hadiahkan untuk anak-anakku. Si Fulan, si Fulan, si Fulan. Sebut namanya tadi. Insya Allah anak kita tuh dirubah oleh Allah jadi lebih baik, soleh, solehah. Itu diantara caranya. Dan jangan sekali-kali keluar kata-kata yang kada baik ke anak itu. Menyenyumpahi anak, jangan. Kayak apa aja anak nakalnya, anak bisingnya, itu satu untuk menghapus dosa kawitannya. Yang kedua mengangkat derajat kawitannya. Itu kalau anak nakal. Kalau kita menyumpahi anak yang sudah nakal, tambah nakalnya. Kau nih bising benar, bujur bising anak tuh. Apalagi nang kata-katanya kada baik. Kau nih anak hantu. Ya anak mama leh hantunya. Hehehe ya. Kan, bully kakak anak. Jangan nyambut anak-anak ini, anak jangan. Jelasan anak kita dah. Nah, makanya penting lagi halus itulah bujur-bujur didoakan, diriyadhahi anak tadi. Kirimi Fatihah. Kalau memang mendidiknya waktunya kada banyak karena mungkin sibuk, minimal tadi imbah maghrib Fatihah 40 kali. Ya Allah, Kau hadiahkan untuk anakku si anu, ya Allah. Kau hadiahkan untuk anakku si anu, ya Allah. Hadiahkan Fatihah. Tuan Guru Bangil Pasuruan Syarwani Abdan, beliau tiap malam tahajud itu mampar sejadah di hadapan anaknya yang tidur, di hadapan anaknya yang lagi halus yang lagi tidur, mampar sejadah sholat tahajud. Setelah sholat tahajud beliau berdiri berdoa, mengangkat tangan pas di hadapan anak yang guring. Ya halus Pak Mas, ya Allah,
ini anak ulun ya Allah, jagai, solehkan ya Allah. Karena pulang anak kedua, beliau ampar lagi sejadah, tahajud lagi 2 rakaat, imbah tahajud 2 rakaat ke anak yang kedua tadi, beliau berdoa pulang, di bawahnya tadi anak guring. Setiap malam didoakan oleh orang tuanya kayak itu. Wajar anaknya menjadi soleh. Kenapa? Orang tuanya ini mendoakannya luar biasa. Kalau kita hendak jadi anak yang soleh, anak kita supaya jadi orang soleh, orang tuanya harus soleh dulu. Memang ada sebagian orang tuanya kada soleh, anaknya soleh ada. Tapi alangkah lebih baiknya orang tuanya soleh dulu. Nyuruh anak sembahyang, orang tuanya sembahyang dulu. Ini ada nyuruh anak sembahyang ke masjid lagi. Abah Tuhan sudah. Tuhan tuh nang iyanya ke masjid. Kanom masih aja, bawa ke masjidnya. Nah jadi yang ketiga, sunnah berdiam antara a'udzubillah dan bismillah Fatihah. Nah, jadi ketika membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berdiam 1 mat. Jangan langsungkan bismillah, berdiam 1 mat aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau jadi imam. Kalau jadi makmum pelan aja bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada jeda, ada hinggannya di situ. Kita disuruh berdiam 1 mat. Jangan ditarusakan, jangan dilangsungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu makruh. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim dijeda 1 mat aja, berdiam 1 mat. Imbatu sambung bismillahirrahmanirrahim. Nah kemudian sunnah pula berdiam di dalam sembahyang, diam antara akhir Fatihah waladhdallin dan amin, sunnah. Akhir Fatihah itu sampai waladhdallin. Awal Fatihah itu dari bismillahirrahmanirrahim, bukan dari a'udzubillah, tapi dari bismillah. Awalnya dalam mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ini termasuk salah satu ayat daripada surah Fatihah. Makanya kalimat bismillahirrahmanirrahim ini Pak banyak khasiatnya. Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, bismillahirrahmanirrahim itu 4 kalimat. Bismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi 4. Ini isyarat setan itu mengganggu kita di 4 arah, hadapan, belakang, kanan, kiri. Maka orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim dia aman daripada gangguan setan. Udah disiapkan Allah Ta'ala benteng kita supaya setan kada mengganggu kita. Kayak misalnya hendak guring tuh nah, Rasulullah menyuruh barang siapa aja Rasul yang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, lalu ditiupkan ke telapak tangannya, diusapkan ke seluruh tubuhnya, maka semua makhluk Allah yang jahat, seandainya ada yang jahat nih nah, kada akan menggangguinya, kada akan mencelakakannya. Amannya daripada mara bahaya pada malam itu. Baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Mungkin kita misalnya tidur di kabun, pas ngaringi kabun kan bemalam di kabun tuh ngari aja. Bemalam di kabun tuh kalau ke biawak naik, kalau ke ular ada, atau misalnya ke laut kebetulan malam harus turun ke laut, tidurnya di sampan atau di pompong. Malam itu laut itu makanul jin. Jadi kalau malam laut itu tempatnya jin. Jin itunya kalau malam berkumpul di laut. Jadi kalau kita misalnya mencari ke laut tuh nah, malam tuh kita bermalam di laut, kadang apa menjangkar ke nipah nah betutup nang pompongnya tadi guring di situ, kadang ngari-ngari kita situ. Nah maka baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali, tiupkan ke telapak tangan, diusapkan ke tubuh kita, aman kita daripada gangguan makhluk Allah. Pokoknya bila sudah bismillahirrahmanirrahim aman sudah. Nah oleh karenanya orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim aman ia daripada gangguan syaitan.
Nah jadi kayak apa contohnya nih, berdiam antara akhir Fatihah dan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berdiam lah. Amin, itu pasti. Jangan langsung. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam belum bernapas lagi. Aku imam, aku cari orang di belakang tuh. Ya, ini ajar Nabi apa? Siapa yang serempak dengan aminnya malaikat, Allah ampuni dosanya. Nah, aminnya malaikat ini kebila. Aminnya malaikat ini, malaikat tuh maumbai menyertai aminnya imam. Makanya kita kalau membaca amin itu usahakan serempak dengan imam, jangan berdahulu, supaya dapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sunnahnya imbah waladhdallin tadi berdiam satu mat. Nah berdiam di sini ada sebagian kitab menerangkan kita disuruh membaca kalimat Rabbil firli, atau boleh ditambah Rabbil firli waliwalidayya ghairil maghdubi alaihim waladdallin Rabbil firli waliwalidayya. Amin. Seandainya kada bacaan pun tetap dapat pahala. Kenapa? Karena diamnya tadi itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kelima, sunnah pula berdiam sebentar antara amin dan membaca surah. Amin. Jangan langsung baca surah, berdiam halo satu mat. Berdiam kira-kira sebentar, 1 mat 2 detik, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Nah membaca surah dalam sembahyang ini sunnah pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga bila kita membaca surah hukumnya makruh, kada dapat pahala lagi karena kada disunnahkan. Makanya rakaat ketiga keempat lebih cepat karena surahnya kada dibaca. Nah, cuman diusahakan kita yang mana jadi imam membaca surah tuh ingat orang di belakang. Jangan pulang mentang-mentang hafal Quran. Rakaat pertama Al-Imran, rakaat kedua Yasin, gelitiran nintuhut kawan di belakang. Aku jasidin dihatakan ini pang terakhir sembahyang di masjid nih. Bulik berurutan semuanya. Baik, ingat kita, makanya dalam fikih nih lah, orang paham di fikih nih lah, membaca surah itu walaupun handap tapi habis sampai ujung surah itu lebih afdal daripada membaca surah panjang tapi kada habis. Itu ada keterangannya dalam fikih. Kalau Syekh Nurdin Marbu yang kemarin datang ke sini itu mengumpamakan orang yang membaca surah handap sampai habis ibarat kambing bakapala. Jadi ada orang yang membaca surah panjang tapi kada habis ibarat lambu tapi kada bakapala, matinya. Kayak itulah perumpamaannya tadi. Jadi kita nang ada hafal Quran nih marah nang handap aja minimal tadi nang sabihis halaata nang kayak itu aja tuh. Jangan Al-Imran Al-Baqarah, kasihan orang di belakang naik asam urat. Kayak sembahyang Jumat tuh. Namun sudah nang imamnya tadi baca surahnya apa kuliah kulhu masanang benar hati itu. Nah, ini imam idaman. Tapi mun sudah nang Bismillahirrahmanirrahim idza waqa'atil waqi'ah. Nah jakawan belebaran siang, maka siang belum makan lagi. Rencana hendak makan imbah Jumat. Rupanya imam baca waqiah. Rakaat kedua tabarak jam 1:30 selesai. Khutbahnya sejam. Lihatkan minggu kena bisa ada sembahyang di situ orang lagi. Makanya kalau hendak panjang sembahyang Jumatnya, khutbahnya ringkas. Khutbah itu jangan terlalu panjang. Sampai 3 kali orang teguring terbangun kada talah-talah juga loh. Diingat sedikit, kada ada orang alim mendengarkan khutbah tuh kada ada. Apanya aja nampian bahas di khutbah tuh, yang mendengar tuh ada orang alim. Inya melepaskan kewajiban aja, syarat Jumat harus khutbah.
Menhandak alim itu kita duduk di majelis, kita belajar. Jadi untuk apa kita panjang-panjang khutbah sampai parak sejam? Kasihan jemaah. Apalagi nang biasa guring di masjid. Bebaya duduk nah guringnya cari benar. Dua nang dicarinya di masjid tuh kipas angin wantihang. Pokoknya bila tetamu dua ini aman. Karena kayak apa panjangnya khutbahnya guring dah. Amunnya guring tuh nah. Guring keluar liur besi misalnya. Pas kayak apanya tuh nah. Najis kah ada kah? Sampai tak keluar liur besi ini berarti lawas benar guring. Terbangun 2 kali belum talah lagi jarang khatib yang ketiga aja makanya 9 nih yang ketiga aja astagfirullah guring pulang aku jadi ya kan anak dihabiskannya 9 nih ada 9 perkara nang kayak ini yang ketiga tuh setengah jam hanya yang ketiga tuh ya Allah ya kawan. Jadi ada kiai dulu ulun kada sebutkan di mana tempatnya kiai tuha guru tuha bahari itu bila khutbah tuh panjang sidin ambil tongkat bulik sidin tahan bejuhur sidin bulik kalau sudah yang khatib tuh apa panjang mana ambil sidin tongkat bulik sidin kan kayak itu tuh karas juga lah mun kita kadang kayak itu pangalah mun khutbah panjang tuh di sasabari ya sabar akhirnya panitia apa lagi nuan itu nah kalau panjangan benar jangan sampai khutbahnya panjang surah Al-Qur'annya handap khutbahnya panjang sekali jadi imam kul ya kulhu terbalik mestinya jadi imam Jumat itu minimal sabihis hal ata yang bagus lagi surah Jum'ah dan surah munafikun minimal tadi sabihis hal ata. Nah, tapi khutbahnya walaupun boleh panjang bukan berarti kada sah-sah aja hanya hukumnya makruh dan jangan pulang terlalu handap ini salah paham Nabi itu kalau berkhutbah ringkas seringkas-ringkasnya sekalinya berkhutbah Alhamdulillahilladzi amarna bi ta'atir rahman amma ba'du habis ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqullahi wa ta'atih la'allakum tuflihun. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na orang. Dosa diamplopi ini kan dosa diamplopi. Takor aja panitia mau amplopi handap benar nang khutbahnya tadi nah. Artinya jangan terlalu handap, jangan terlalu bisa sadar ya. Kita ini kan nang petugas-petugas khutbah ini tentu orang-orang berilmu. Samping ada ilmunya, ini ada tadi kebijaksanaannya. Nah membaca amin itu harus bujur, jangan amin pada mau A-nya itu harus panjang amin itu pas. Tapi kalau amin itu artinya apa? Orang nang dipercaya. Tapi kalau amin ya Allah istajib doa, istajib kabulkan doaku. Kenapa setiap selesai membaca Fatihah kita disuruh membaca amin? Karena dalam Fatihah itu ada doa. Yang mana doa di dalam Fatihah itu langsung diwakili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kegampangan Fatihah itu kan firman Allah. Di situ ada doa, doanya itu langsung dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim itu dari Allah langsung. Makanya kalau kita berdoa pakai kalimat ihdinas siratal mustaqim itu lebih cepat diijabahnya. Kenapa? Itu kalamnya Allah. Itu firmannya Allah diulah orang doa. Ihdinas siratal mustaqim. Nah yang keenam sunnah berdiam sebentar antara membaca surah dan takbir rukuk. Jadi selesai membaca surah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad berdiam satu mat hanya rukuk Allahu akbar jangan langsung rukuk lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar jangan kayak itu berdiam kalau satu mat barang sedetik kah 2 detik kah tek tek Allahu akbar. Nah itu kira-kira sedetik 2 detik tuh jangan pulang teknya tuh berbunyi tek tek betal sembahyang ya dan ada paham orang kayak itu tuh si ini beimamah sekali batal nang di belakang ujar yang di belakang aku bebatal lah makan tek tadi jadi jangan imam tadi ayuha aja deh nah, batal sembahyang menyambat ayuha tadi batal sembahyang.
Semua diam tersebut sebentar sekedar subhanallah, sekedar tumaknina. Kalau bahasa kita tumaknina, subhanallah. Melainkan diam yang antara amin dan membaca surah. Jadi yang 6 ini kita sunnah berdiam kira-kira bacaan subhanallah, lawasnya tuh dah. Kecuali berdiam antara amin dan baca surah. Maka siogianya bagi imam, ini khusus imam ya, imam untuk memanjangkan diamnya tadi sekedar makmum selesai membaca Fatihah. Jadi rupanya mun kita jadi imam ini, imbah membaca waladhdallin tadi itu diamnya agak lama, jangan langsung baca surah. Kira-kira lamanya tadi kebila, kira-kira makmum ini selesai membaca Fatihah, itu yang paling afdal. Contoh misalnya ulun jadi imam, ulun baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, sebelum baca surah aku jadi imam tadi kainah ulun tuntungakan makmum baca Fatihah, itu yang paling afdal. Artinya diamnya agak lambat, agak lawas. Ya kira lebih 4-5 detik lah. Nah, itu hanya baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang lebih afdal. Nah, itulah 6 perkara yang disunnahkan kita untuk berdiam. Pasal yang keempat pada menyatakan perkara yang makruh di dalam sembahyang. Wa ilahuna wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.